Kami bersyukur Tuhan untuk malam ini kami mau mendengar sebagian firman-Mu. Kami boleh belajar di sini bersama Tuhan. Rendahkan hati kami dan biarlah kami semua menerima apa yang dikatakan firman. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ingin belajar bersama. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Segala waktu dan tempat, semua hal-hal yang berkenan, biarlah semua berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, silakan duduk. Malam. Tadi saya berharap banyak prianya, ternyata banyak wanitanya. Terbalik ya. Tema malam ini pembapaan, Bapak sejati. Tapi nggak apa-apa ya, ibunya dengar ya. Nanti pulang baru cerita sama bapaknya, ya. Oke. Nah, saya gak usah kenalin diri, saya bosan ya melihat saya. Ya, selamat malam ya Bapak Ibu yang belum pernah kenal saya. Saya biasa dipanggil Pak Kanto. Saya dari Pekanbaru, tapi saya juga punya anak di Jakarta. Sementara kami bolak-balik, kadang-kadang di Jakarta 2 bulan. Terus melayani juga di Pekanbaru, sekaligus di Jakarta. Kadang di Jakarta juga saya telepon Pak Afri, saya bilang saya di Jakarta. Kadang saya punya waktu untuk mengisi sesi-sesi ya. Apa yang saya dapat saya ingin membagikan ke Bapak Ibu gitu ya. Nah, khususnya si Pipat itu nggak asing buat saya. Saya melihat kemajuan dari banyak jemaat juga ya. Dulu belum sebanyak ini kali ya. Biarlah semangat Pak Afri diikuti bertambah jemaat di tempat ini ya. Oke, nah jadi saya mau cerita tentang pembapaan. Di dunia yang sudah hancurnya di rumah tangga ya, kebanyakan dari siapanya yang rusak? Bapaknya atau ibunya? Bapaknya ya. Kalau ibunya yang nggak benar, rusak rumah tangganya? Rusak juga. Cuma lebih rusak kalau bapaknya yang nggak benar ya. Iya nggak sih? Jadi menurut survei dari 10 keluarga pasangan hidup, nggak banyak yang bisa jadi bapak beneran gitu ya. Ada 3 pertanyaan sekarang sebelum saya mulai. Di rumah itu ada laki-laki nggak di keluarga? Ada ya. Yang kedua, di rumah tangga itu ada pria nggak? Ada? Ada ya. Itu suami bapak, suami ibu-ibu ya. Yang ketiga, apakah pria ini sudah jadi bapak? Bisa jawab saya? Coba yang bapak-bapak, yuk. Yang pria di rumah tangga udah jadi bapak belum? Hah? Belum tentu jawabnya. Setuju nggak ibu-ibu? Hah? Setuju? Pria yang di rumah tangga tuh sudah pasti jadi bapak nggak? Ya? Belum tentu. Jadi gini bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya jadi bapak, saya mengalami di rumah tangga tuh hanya ada laki-laki atau pria. Statusnya gendernya laki-laki. Oke, setuju ya? Dia pria. Sebetulnya pria itu level kedua. Kalau sudah ada laki-laki, dia pria itu levelnya kedua. Bapak-bapak levelnya di mana? Ketiga. Nah, kalau rumah tangga belum ada bapaknya di situ, berabe nggak Pak? Berabe. Prianya nggak bertanggung jawab. Kenapa dia disebut dia belum jadi bapak? Karena si laki-laki ini, si pria ini, dia belum bertanggung jawab sama rumah tangganya. Ya, yuk kita buka ya. Selin. Ya, ada 3 hal tindakan penting menjadi bapak.
Yuk, buka. Oke. Yang pertama tuh harus membuat komitmen baru. Si bapak harus mengakui kegagalannya. Malam ini saya berharap bapak-bapak jujur sama saya. Sebelum sama Tuhan jujur dulu sama saya. Ya. Di sini siapa yang pernah ngaku sama istri? Ngaku apa aja tentang kesalahannya? Yuk, angkat tangan. Yang nggak angkat tangan nggak pernah ngaku ya? Atau belum ngaku, nggak apa-apa. Nanti di akhir sesi bisa ngaku ya. Nah, saya mau cerita tentang bapak mengakui kegagalannya. Di usia saya 50, saya baru mengerti saya jadi bapak. Waktu saya di rumah tangga, saya 87 merit. Di usia 50 itu, tahun berapa itu, saya mendapatkan sesi ini. Saya pulang, saya cerita sama istri saya dan saya bertobat. Kenapa? Saya mau mengakui kesalahan saya, termasuk kesalahan saya yang paling fatal, yaitu perselingkuhan. Kenapa saya tanya tadi, kalau pria itu ngaku, dia ada pemulihan. Bapak-bapak percaya nggak? Bapak-bapak malam ini ngaku, Tuhan kasih sukacita sama bapak. Ya, nanti pulang ngaku sama si istrinya lagi. Kalau nggak ajak istri, di sini banyak ya bapak-bapak nggak bawa istri. Berani ya bapak-bapak? Saya tantang dulu nih. Berani nggak ngaku sama istrinya nanti pulang? Nggak jawab, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, simpen aja. Makin simpen makin sip katanya. Jadi waktu saya ikut sesi ini, saya pulang, saya ngaku sama istri saya. Saya bilang, saya mau bicara sama kamu tentang apa? Tentang perselingkuhan saya. Nah, singkat cerita, saya ngaku sama istri saya ngaku sama anak saya. Lihat, saya bilang, saya panggil dia di rumah, di tempat makan, kursi makan, saya ngaku sama dia. Kenapa? Ngaku sama istri itu gak cukup, ngaku juga sama anak, biar beres Pak. Oke. Saya bilang, lihat, Papa mau cerita. Apa? Papa mau cerita tentang perselingkuhan. Lia sudah tahu Pak, anak saya sudah tahu duluan. Kaget saya. Saya pikir saya nangis. Waktu saya nangis, saya bilang, gak apa-apa, kamu sudah tahu, tapi Papa mau berdoa. Kamu juga doain Papa supaya Papa kuat. Waktu dia ngomong seperti ini, saya jadi kuat. Pak, Lia lihat perubahan Papa. Papa terus saja lanjutkan Pak. Papa sudah lihat, Lia sudah lihat perubahan Papa. Lia udah maafin Papa. Hari itu baru saya tahu saya jadi bapak. Artinya apa? Anak saya terima saya sebagai bapak. Kalau enggak, dia nggak pernah ngaku ini bapaknya, walaupun pernah jelek, pernah brengsek, gitu ya. Saat itu saya baru mengerti, saya juga ambil tanggung jawab hal-hal yang lain. Apa? Saya memberi nilai hidup sama dia. Selama ini saya nggak pernah ngobrol sama dia. Dia tugasnya di Jakarta, dia kosmetik, dia punya studio kecantikan di Jakarta. Sejak saat itu dia bertelepon dengan saya sampai setengah jam, 20 menit, 10 menit dia cerita. Apa saja dia cerita, dia bisa bercerita dengan saya gitu. Padahal pengalaman yang seperti itu saya nggak pernah ngerasakan gitu. Sejak saya ngaku sama dia, sejak saya pulih sama dia, saya bilang, dia udah beres nih ya, Papa nggak akan bikin salah lagi, saya bilang. Sebelum itu saya juga sudah ngaku sama istri saya berkui, tahu ya berkui ya. Saya kui sama dia, ini kui saya yang terakhir. Pria tuh nggak tahu malu, kui itu bisa 7 kali. Maafin ya Ma, besok dia lakuin lagi. Maafin ya Ma, besok dia berbuat lagi, selingkuh lagi dia. Pria itu sontoloyo, pria itu bajingan. Saya nggak percaya ada pria yang benar dari sini.
kecuali dia sudah dibenarkan sama Tuhan Yesus. Enggak percaya saya namanya pria, karena saya digerakkan pria. Saya bicara tentang pria di semua pria. Makanya saya lihat pria itu, kalau saya melihat pria yang ini banyak macamnya. Nah, singkat cerita, sejak saat itu saya baru mengerti, saya mengaku sama istri dan anak, saya bisa pulih. Bapak-bapak percayalah, kalau bapak-bapak simpan itu terus, bawa terus itu menjadi sampahmu, sampah hidupmu, kamu tidak pernah pulih-pulih di hadapan Tuhan. Kamu bergereja setiap minggu, doa setiap hari Rabu, no, nothing, nggak dapat apa-apa bapak-bapak. Ngaku bukan cuma sekedar ngaku, tapi komitmen tidak mengulang lagi. Kalau malam ini kamu ngaku kamu selingkuh, hari malam ini kamu putuskan, kamu jangan ulangin lagi seumur hidupmu. Keluarkan nama-nama wanitamu di handphonemu. Tidak ada lagi wanita di handphone ini. Wanita lain selain kecuali keluarga kita. Kalau pria-pria berani seperti itu satu langkah yang baik. Ini yang saya lakukan. Jadi tidak ada wanita lain selain di keluarga kita di sini. Wanita-wanita yang nggak jelas masuk semua di HP, yang sering goda-godain kita. Begitu juga buat ibu-ibu. Ada cowok ganteng yang sering godain kamu, kamu bangga sekali, kamu merasa cantik. Kamu simpan juga nomor HP. Tua-tua juga, tua-tua keladi katanya. Kalau santan tua makin santannya makin banyak, makin pengalaman, makin bisa simpen rahasia itu lebih hebat lagi Pak. Makin tua makin jadi. Wow, jangan ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, yang kedua gini Bapak Ibu, memberikan kepada anak-anaknya 4 hal. Ya. Matius 3:17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku. Inilah anakku itu bicara identitas yang kukasihi. Kukasihi itu Bapak mengasihi anaknya, itu dia memberikan rasa aman. Oke ya, kepadanya lah aku berkenan. Itu peneguhan potensi. Ada potensi-potensi anak yang masih tersimpan di dalam. Lukas 9:35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Bicara otoritas moral. Oke, satu-satu kita bedah ya. Next ya. Oke, belum. Sorry. Yes. Nah, kita bicara tentang yang pertama itu identitas. Bapak Ibu mungkin sering tahu ya. Ini ada satu cerita ya. Anak sekolah pria, dia dewasa, dia pulang dari sekolahnya dia menangis, dia masuk ke kamarnya. Waktu dia tutup pintu, ada sedikit celah. Papanya ngintip. Kenapa dia nangis? Diselidiki, hari itu belum tuntas. Besokannya dia ke sekolah, dia tanya temannya, kenapa sih temannya ini? Dia lihat, wah ini mencurigakan anaknya ini. Waktu pulang anaknya itu ditanya lagi, ternyata anaknya bilang dia putus cinta. Tapi putus cinta masalahnya bukan sama wanita, putus cintanya sama pria. Nah, kenapa Bapak Ibu bisa terjadi seperti ini? Karena orang tuanya tidak memberikan identitasnya yang benar sama anaknya. Ya, bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ada seorang tua bapak-bapak meninggal. Waktu meninggal, anaknya bilang begini. Ditanya, kamu sedih ya nak sama orang lain? Ditanya, enggak, saya enggak sedih. Biarlah dia cepat mati lah. Di rumah bikin repot juga orang bapak saya itu. Anaknya enggak ada kasihnya sama bapaknya loh. Kenapa? Bapaknya tidak memberikan identitas yang benar sama anaknya. Tidak memberikan contoh sama anaknya. Sampai mati pun anaknya enggak terima.
Mestinya kan anaknya bilang dong, aku kehilangan banget sama papa. Dia sosok yang ideal buat hidupku. Sebaliknya bahkan begitu, ya. Nah ini terjadi kadang-kadang yang orang tua tuh lengah gitu, ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, rasa aman. Rasa aman tuh gini, orang tua itu kalau nggak memberikan anaknya rasa aman, dia akan cari di luaran. Siapa yang bisa memberikan dia aman, dia cari di luar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang rasa aman ini juga kadang-kadang kita menyepelekan. Sudahlah, yang penting saya sudah memberikan nafkah, dia memberikan uang, ya. Nah terus gini Bapak Ibu, sering yang kita lakukan ya, kalau kamu rapotmu bagus, papa kasih hadiah kamu. Itu sebetulnya tidak mengajarkan perilaku yang baik kepada anak. Kalau nggak ada uangnya, kalau nggak ada hadiahnya, dia nggak mau belajar, nggak mau ini, nggak mau itu. Saya rasa gini ya, bahasa kita harus perbaiki sama anak. Dalam dia mau bersesuatu, tapi kita tidak memberikan yang contoh yang benar. Akhirnya anak ini dia nggak dapat, dia merasa tuh kalau ada sesuatu baru gue ini. Gitu. Nah itu juga mengajarkan hal-hal yang kadang tidak baik buat anak. Ya. Nah Bapak Ibu, yang ketiga itu seorang bapak memberikan peneguhan potensi. Jadi kita bertugas mengajarkan anak sesuai dengan firman Tuhan terhadap mereka, sehingga dia potensinya bisa berkembang. Nah, ada contoh gini Bapak Ibu, kamu itu disuruh gitu aja nggak bisa ya. Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang merusak potensi itu pada anak. Harusnya kamu dapat nilai 7, Bapak bangga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya jangan meremehkan prestasi dia. Sering kita harapannya angka 9 itu paling tinggi. Kita berharap 8 itu udah paling bagus. Enggak Bapak Ibu. Terus begini Bapak Ibu, kadang ya kita tahu anak kita nggak suka matematik. Kita memaksakan dia hingga kita ngeleskan dia matematik. Padahal dia punya, Tuhan kasih dia keahlian menggambar, desain. Dulu ya saya teringat, saya penulis dan saya bisa gambar. Saya kalau guru gambar saya pasti kasih 8 buat saya karena gambar saya bagus. Waktu dulu orang tukang bisa gambar, orang tua itu meremehkan. Alah lu aja cuma bisa gambar aja. Hari ini saya mau tanya Bapak Ibu, desain itu siapa? Desainer. Mau baju, mau pelang bermerek segala macam. Desain apa lagi? Kapal terbang, desain apa lagi? Semua menyangkut gambar Bapak Ibu. Jadi orang yang bisa gambar, dia ujungnya desainer. Dan sangat diperlukan, perusahaan bayar begitu mahal desainer itu. Ternyata saya baru tahu, mama saya berarti dulu ngomongnya salah. Harusnya saya tidak dileskan ilmu pengetahuan alam, IPA saya dileskan. Ilmu ukur nggak becus ya, dileskan IPA. Makin les makin nggak bisa, makin sering nyontek. Kenapa? Emang nggak bisa. Jadi gimana Bapak? Kalau nggak bisa biarin dia 3, 4 nilainya. Tapi menggambar dia keren. Yang dileskan tuh menggambarnya. Satu hari dia jadi desainer. Gitu. Ini Bapak Ibu, kadang kita melihat potensi anak tuh salah. Salah dalam memberi masukan ke dia untuk satu jurusannya yang salah. Dulu jurusan seni rupa, saya tahun 81 saya mahasiswa di Universitas Trisakti. Diremehkan, apa itu desain seni rupa? Apa itu seni rupa? Ternyata hari ini
Semua bicara desainer. Saya tanya yang ibu bapak dari kepala sampai ujung kaki, perlu desainer. Kenapa Louis Vuitton sampai begitu mahal bikin sepatunya, LV, baju Kenzo, kaosnya 10 juta. Bahannya nggak jauh lebih bagus juga sama bahan-bahan kartun biasa, karena namanya gitu. Kita jangan mematikan potensi, Bapak Ibu. Ya, oke. Yang keempat, otoritas moral. Nah, kadang-kadang nih, ini juga sering salah kita memberikan otoritas moral ini. Salahnya di mana? Ya tadi, anak nonton video porno, dia pasti curi-curi tuh. Tidak ada orang tua yang menyetujui video porno. Tapi waktu ngasih taunya begitu galak. Anak-anak tuh dikasih tahu galak, dia ngelawan. Anak sekarang apalagi, kamu pakai alasan apa? Bahasamu mau pakai yang indah pun dia nggak ngerti juga. Dia ngelawan. Coba pakai bahasa. Kamu tahu kan? Di dalam tubuhmu, pikiranmu tuh ada Tuhan tuh. Jadi ingatkan Tuhan itu di dalam dia bermain ataupun dia dalam apa saja. Kita sering tidak memberikan. Padahal Yesus sendiri, Allah Bapa memberikan otoritas moral kepada Yesus. Sehingga Yesus itu menjadi pedoman kita untuk hidup. Gitu. Nah, kadang praktek kita ini kita seperti bukan anak Tuhan. Ya, justru yang paling penting dalam hidup moral kita tidak mengajarkan dia. Kita cuma beliin barang. Taunya sini kasih uang jajan, kamu sekolah sudah. Moralnya nggak penting. Nah, akhirnya dia nonton video porno, dia melakukan hal segala macam yang tentang orang-orang kedewasaan yang dia belum boleh melakukan, dia melakukan. Dia nonton YouTube segala macam. Moralnya rusak. Apalagi disertai natur kita memang udah berdosa. Tambah rusak lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, di otoritas moral ini kita harus memberikan contoh. Apa contoh itu? Memberikan kasih. Ya, memberikan kasih kepada anak kita, mengajarkan dengan kasih, kasih tahu dia bahwa diri dia tuh berharga di hadapan Tuhan. Dia nonton video porno jadi rusak pikirannya segala macam gitu ya. Anak sekarang saya rasa di umur berapa sudah melakukannya. Jadi begitu tantangan itu semakin besar Bapak Ibu. Ya. Nah, next ya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga itu harus memiliki tim pendukung. Ya, yang pertama Bapak Ibu harus punya bapak rohani. Kalau di sini ada Pak Afri, ya. Kalau ada hal-hal berkaitan dengan rumah tangga bisa ditanyakan Pak Afri. Nah, yang kedua tuh brother keeper. Brother keeper tuh gini, penjaga. Penjaga tuh statusnya setara. Ya. Jadi kalau saya misalnya brother keeper sama Pak Afri, Pak Afri nggak boleh tersinggung sama saya kalau saya kasih masukan sama dia. Bro, gini ya bro, gitu. Karena saya setara sama dia. Jadi jangan dinilai dia pendeta, saya bukan, atau saya pendeta dia bukan. Jangan menilai status. Karena kemarin kita belajar di coaching juga sudah belajar ya tentang setara. Jadi brother keeper itu setara. Boleh kasih masukan bro. Kemarin saya lihat apa-apa, kasih masukan. Gitu. Nah, kita harus punya dalam hidup sehingga apapun hal yang kita mau ngadu sama orang kita ada brother keeper. Ya. Nah, yang ketiga itu memiliki anak rohani. Anak rohani itu bisa dari siapa saja, yang di jemaat juga boleh, di luar Kristen juga boleh. Yang kita akan didik dia jadi. Karena ujungnya amanat agung kan Matius 28:19 kita harus jadikan dia murid kan. Gitu. Jadi
ini sebagai penjaga rohani, kemudian anak rohani ini bisa jadi teladan kita. Ya, dia meneladani apa yang kita kerjakan. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi ketiga syarat ini kalau kita punya, kita akan jadi kuat, Bapak. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan beberapa ayat yang pendukung buat jadi bapak. Ya. Oke. Yuk kita buka Efesus 6 ayat 4. Pak Afri bisa bacain ya, bantu bacain. Efesus 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Jadi kita menjadi seorang bapak atau seorang ibu, jangan bangkitkan amarah anak-anak kita. Nah, saya sudah 1 bulan lebih di Jakarta ya. Kami bermain terus sama cucu kami. Ya, kadang kita benar gak sabar loh. Ya, kadang emosi ini begitu mengekangnya begitu sulit gitu. Ya, sampai nggak boleh marah ini susah kali gitu. Karena begitu dia kenakalannya itu melewati batas gitu. Tapi firman itu bilang, ya kan, jangan bangkitkan amarahmu. Kita nggak boleh marah loh. Harus memberi perhatian dengan kata-kata kita yang baik lagi dan benar menurut nasihat Tuhan. Jadi begitu nggak mudahnya gitu kita dengan keluarga kita, ya. Nah, saya dengan istri ini mempraktekkannya ini nggak mudah. Kadang dia begitu sabar, sayanya yang nggak sabar, dan dia pukul-pukul saya dengan seenaknya. Pukul-pukul terus sampai sakit kita, didorongnya sampai nggak tahu. Pokoknya namanya anak kecil kan, dia mana tahu bahaya. Terus dia nggak tahu kita sakit atau apa gitu, bodoh amat. Karena namanya juga anak-anak. Kayak gitu. Jadi begitu sulit Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, di Kolose 3:21. Ayo Pak. Kolose 3:21. 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Iya. Waktu saya marah sama cucu saya, langsung dia cembetut Bapak Ibu. Cembetut itu kayak bersungut-sungut. Saya bilang sama istri saya, ini natunya keluar sih. Apa itu? Ya natunya dosa. Dari kecil udah tahu dia. Jadi dia tawar sama kita, memang dia benar-benar juga marah sama kita gitu. Kenapa? Si dosa ini gitu. Jadi setiap saat anak kecil pun bisa menggoda kita dengan dosa itu. Kalau kita terpancing, ya akhirnya kita juga berdosa. Gitu. Ya. Nah, ayat yang terakhir Pak, Efesus 1 Maliaki 4 ayat 6. Maliaki pasal 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, orang yang paling bertanggung jawab itu untuk melaksanakan tugas ini yaitu bapak di rumah tangga. Ya, seorang bapak harus bisa mengasihi anak-anaknya dengan mendoakan mereka, meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan mereka, gitu. Jadi saya sama istri saya pikir ini
Kami sudah meluangkan waktu memang khusus untuk cucu-cucu kita gitu ya. Nah, nah di sini Bapak Ibu, dan dengan tekun mengajarkan firman Allah dan standar-standar kebenarannya kepada mereka, begitu. Nah, Bapak Ibu sadar nggak sadar, waktu kita mengajarkan anak itu, kita jarang ajarin firman. Yang kita ajarin itu mulut kita, perkataan dari kita, bukan perkataan firman. Gitu. Harusnya kita bacalah yang simple-simple, tapi kita utarakannya firman sama anak kita, sama cucu kita. Jadi dia dengarnya juga adem gitu ya. Sejak kecil dia sudah dengar firman gitu. Ya, amin Bapak Ibu. Nah, jadi nggak mudah sih untuk menjalankan jadi bapak. Ya, saya tahu banyak pergumulan di luar juga ya, pekerjaan, hal-hal yang bisa memicu itu. Kadang-kadang sikap kita sudah berbeda dan kita akhirnya melakukan kesalahan terus, dan akhirnya ujungnya juga jatuh sama dosa gitu ya. Nah, Bapak-bapak, hari ini kenapa saya bercerita tentang bapak? Karena jadi bapak nggak mudah, ya. Kalau pria ya sudah otomatis karena gendermu kan laki-laki, gitu. Tapi untuk jadi bapak nggak mudah. Nah, di usia berapa? Tidak penting usia bapak menjadi bapak sejak umur berapa, tapi yang penting bapak ingin kembali, ya. Nah, Tuhan tuh ingin kita bapak-bapak mempunyai semangat, ya, semangat kita menjadi bapak-bapak yang sejati, gitu ya. Sehingga rumah tangga kita diawali dengan bapak-bapak. Kalau sudah benar bapaknya, biasanya keluarganya benar, gitu ya. Secara otomatis, karena dia akan membawa, dia sebagai imam, dia akan membawa keluarganya dan takut akan firman, gitu ya. Itu sudah pasti gitu. Nah, sekarang kenyataannya kan tidak, sebaliknya. Seenaknya kadang-kadang bapak lupa dia sebagai bapak di rumah tangganya. Dia cuma ingat yang di luar. Pekerjaannya termasuk hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, saya tidak berpanjang lebar, tapi saya berharap sesi ini Bapak Ibu sebetulnya ada luka ayah, luka ibu, ya. Saya karena keterbatasan waktu, saya nggak bisa panjangkan. Sebetulnya di rumah tangga itu ada luka bapak, ibunya apalagi ada luka. Nah, luka-luka itu harus disembuhkan, ya. Kalau nggak sembuh, kenapa banyak keluarga yang kadang-kadang masih dalam tanda kutip ya, keluarganya nggak benar. Nah, sampai hari ini pun saya juga harus mengakui tidak mudah untuk menjadi bapak. Tapi saya melihat umur kan, saya melihat usia, wah sampai kapan ya kita selesai? Berarti yang saya pernah bilang, sampai ditutup peti baru beres pekerjaan kita bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi mau beres pun harus finishingnya well, harus berakhir dengan baik dan benar, bertanggung jawab sama Tuhan kita. Nah, kadang kita tidak bertanggung jawab. Sudahlah, gue udah tahu gitu, sudahlah, gue nggak mendengar lah, itulah, inilah, gitu. Nah, akhirnya kita tidak ada patokannya. Waktu kita mau ke sana, kita lewat mana gitu. Nah, perjalanan hidup ini nggak mudah ya Bapak-bapak. Nah, saya mengerti, apalagi di sesi bapak-bapak itu ya, banyak ada bapak-bapak yang juga nggak bisa ngomong gitu sama istrinya, ya, nggak bisa curhat gitu ya. Dia curhat beraninya sama Pak Pendeta kadang-kadang, tapi di rumah dia nggak dapat gitu ya. Nah, ini hal-hal yang kadang saya juga mengalami dulu. Waktu saya dalam tanda kutip saya menjadi pria yang brengsek, tidak berani, tidak takut sama Tuhan. Saya pun merasakan hal-hal yang
sulit sekali dikerjakan di rumah tangga itu. Serasa rumah tangga itu begitu menjenuhkan gitu ya, bukan seperti surga gitu, tapi seperti neraka. Makanya Edpul bilang, kalau mau ngerasain surga menikahlah, tapi juga kalau mau merasakan neraka menikahlah. Jadi menikah tuh ada surga dan neraka. Nggak ada menikah tuh surga doang. Paling hari pertama doang menikah 1-2 hari sudah. Hari ketiga belum tentu lagi kan. Kadang sudah gak beres ininya itunya, banyak masalah gitu. Nah itulah bapak-bapak akhirnya ya sesi-sesi yang sederhana itu bisa mengingatkan kembali sama kita ya. Amin bapak-bapak. Terima kasih ya. Di sini pun saya ingin nanti Pak Pendeta berdoa buat pria-pria di tempat ini ya, sehingga saya percaya gini bapak-bapak, di rumah tangga itu pria harus memimpin dia sebagai ibu. Termasuk apa bapak ibu di gereja. Kalau gereja banyak prianya, sebentar gereja itu bertumbuh dengan multiplikasi. Kalau prianya banyak, dia sudah, kalau pria bergereja dia pasti bawa istri dan anak-anaknya. Tapi kalau si ibu bergereja belum tentu dia bawa anak-anaknya. Kebanyakan ibu-ibu tuh mau single sendiri dia datang kerja. Tapi kalau bapaknya sudah benar, bapaknya sudah dipulihkan, dia bawa istri dan anak-anaknya. Akhirnya dia menjadi teladan bagi tetangganya. Kalau di sini mungkin flat yang lain. Flat yang lain lihat, oh keluarga situ udah berubah loh. Di mana dia gerejanya? Di apartemen City Park dong, sama Gembala Afri. Kan begitu. Jadi ada teladan-teladan yang terlihat sama dia, gitu ya, Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati.